Kita masuk ke ranah yang pertama sangat dikenal dalam sejarah untuk skeptisisme adalah kelompok sofis. Jadi sofis ini di era ketika Yunani kenal filsafat, muncul kelompok yang skeptis. Bagi dia tidak ada kebenaran universal. Satu-satunya kebenaran ya manusia itu sendiri. Jadi ukuran benar salah itu tidak di luar manusia, tapi dalam diri manusia. Oleh karena itu sifatnya subjektif. Itu tak tulis salah satu tokohnya Georgias. Dia bilang, sebenarnya itu dipotong, masih panjang, ada sekitar 2 kalimat lagi. Tidak ada sesuatu yang wujud. Kalaupun ada, ia tidak akan bisa diketahui. Kalau itu bisa diketahui, tidak akan bisa dikomunikasikan. Ada kelanjutannya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, ia tidak akan bisa dipahami. Kalau itu bisa dipahami, ya pasti keliru. Susah wis. Jadi gak ada sesuatu, tapi kalau ada, ya akan bisa diketahui orang. Tapi kok ada orang tahu, orangnya gak akan bisa komunikasi. Tapi kok orangnya pintar bisa komunikasi, gak akan bisa dipahami orang. Tapi kok bisa dipahami, pemahamannya mesti keliru. Sudah kan selesai. Jadi itu kelompok sofis. Katanya Protagoras, manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Benar salah baru masih. Maka kelompok sofis ini dikenal sebagai, kalau bahasa sekarang itu kan dakwah keliling. Cuma isi dakwahnya sesuai pesenannya yang bayar. Jadi kamu tak bayari sekian, cuma bilanglah bahwa saya ini orang hebat, orang jujur, orang, nah itu bukan dakwah keliling. Kayak kamu, mungkin sofis ini tak bayangkan kalau sekarang kamu ke toko buku, tiba-tiba ada buku Abu Rizal Bakri Satrio Piningit misalnya. Nah, kayak gitu lah. Jadi ya, ilmuwan pesenan. Kan ada itu buku Hidayat Nur Wahid Satrio Piningit, kan ada yang kayak gitu. Terus ada buku-buku yang pokoknya ketika mau pemilu nanti tunggu aja mesti banyak. Sutioso adalah kayak gitu. Buku-buku pesenan. Karena bagi dia benar salah itu ya tergantung si manusianya. Bagi kaum sofis, jadi kaum sofis ini merajalela zaman itu, dikenal sebagai tukang debat. Kerjaannya kalau nggak dakwah keliling di kantor-kantor pengacara, di kantor ya. Jadi kalau bahasa zaman dulu namanya pokrol. Pokrol itu kalau kamu mau lihat contohnya sekarang adalah Indonesia Lions Club. Oh itu isinya pokrol. Pokrol itu ngomong sakar dewe seperti menang. Karena bagi dia ada kebenaran absolut. Kebenaran itu tergantung setiap orang. Parameternya ya orangnya sendiri. Itu kelompok sofis. Jadi skeptisisme negatif. Yang melawan sofisme ini nanti memicu lahirnya, munculnya tokoh besar dalam filsafat namanya Socrates. Jadi ketika masyarakat rusak oleh cara berpikir sofis ini, muncullah seorang Socrates. Nah, makanya banyak orang bilang Socrates itu nabi. Saya tidak tahu, kelihatannya ada buku yang nulis profesor Malaysia yang meneliti tentang Socrates dalam Islam. Karena banyak orang curiga jangan-jangan Socrates itu nabi. Nanti kalian baca, sudah ada terjemahnya. Yang menerjemah Fuad Hasan. Cari buku judulnya Apologia. Itu buku yang ditulis oleh Plato, menceritakan babak terakhir kehidupan Socrates, termasuk khotbah terakhirnya Socrates yang banyak indikasi menunjukkan sebenarnya dia ini, iya, jadi dia cuma bilang yang saya omongkan ini cuma pesan dari Zat yang Maha Suci. Oleh Fuad Hasan dimanipulasi, terus yang Zat Suci itu diterjemah jadi Roh Kudus, mungkin karena dia tidak Muslim. Banyak orang curiga sebenarnya jangan-jangan ini ya Muslim. Socrates itu meninggal karena minum racun. Dan jangan salah, dalam sejarah Islam ada seorang tokoh besar yang meninggal juga minum racun. Bukan. Di Quran banyak disebut namanya Luqman al-Hakim. Luqman. Ya, nanti kamu baca ya. Dan dalam sejarah manusia
Kita di Islam sendiri masih bingung Luqman Hakim ini siapa. Tapi dalam sejarah manusia yang diketahui orang sedunia, satu-satunya tokoh yang meninggal karena minum racun itu Socrates. Dan lacaklah istilah Luqman dalam bahasa Arab. Luqman itu lakoma. Lakom kalau bahasa Arab artinya menelan. Istilah hakim, hikmah, orang yang bijaksana, itu satu-satunya yang populer. Kamu ngertinya mesti dari Yunani. Jadi sangat mungkin si Luqman Hakim itu yang bukan yang sekarang jadi takmir. Itu Socrates. Dan ini tesis perlu dibuktikan lagi. Ya besok kalau ada Luqman panggil aja Socrates. Dan memang kerjaannya kayak Nabi. Dia sebenarnya pernah ikut militer, tapi terus merasa nggak cocok. Pernah dagang, pernah bisnis nggak cocok. Akhirnya kerjaannya jalan-jalan. Kalau ada kumpulan kayak gini dia akan datang, terus dialog. Kayak orang dakwah itu dari satu-satu. Jadi dakwah keliling zaman itu. Dan tuduhannya pengadilan Yunani zaman itu, Socrates itu yang pertama meracuni pikiran anak muda, yang kedua bikin agama baru yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya, karena dia mempromosikan Tuhan yang satu, bukan dewa-dewa Yunani. Itu perlu dicurigai sekali. Jangan-jangan dia memang Nabi. Cuma kalau kamu tertarik silakan diteliti, ada beberapa sumber. Sayangnya yang nulis tentang Socrates muridnya, dia tidak pernah nulis sendiri. Ada banyak, kalau ada yang suka buku-bukunya Plato tentang Socrates, saya punya banyak, cuma bahasa Inggris. Yo latihan sidik-sidik buku. Atau kapan-kapan kita ngaji apologia. Saya ya ngajinya aja apologia Socrates. Jadi katanya Socrates dia punya gaya skeptik yang khas, bahwa justru orang itu filosof yang sejati kalau dia mengakui bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah satu-satunya yang pasti, yang menurut saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu kan salah. Pengetahuanku selain itu semuanya perlu dibahas lagi. Hanya satu itu yang tidak harus dibahas lagi, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu luar biasa. Metodenya namanya metode dialogis. Jadi dia tidak pernah menggurui orang. Saya kasih di sini. Metodenya itu ngajak orang diskusi, mencairkan cara berpikirnya yang ragu, sampai dia ngaku sendiri bahwa oh ya saya salah. Itu caranya Socrates. Jadi tidak digurui, tidak diceramai, tidak dituding-tuding. Biasanya kan kalau ceramah itu lebih akan disuruh berpikir. Karena orang itu hidup, kalau bahasa Socrates, banyak dalam ketidaksadaan. Sering saya bilang di pengantar komersial usaha biasanya kita sering tidak sadar. Saya kasih contoh, saya lipat di mana itu adalah kamu sudah ngapain untuk tergantung di Socrates. Tanya kepada teman, saya sudah patah hati. Apa sih patah hati itu? Patah hati itu karena dibuat pacar. Apa sih pacar itu? Pacar itu seseorang yang kita cintai. Cinta itu apa? Jadi pokoknya setelah jam kalau kita sama kita lalu menyimpulkan kemudian sekarang kali ini tidak patah hati ya, sampai pikir ini cuma cengeng aja, ini cuma itu kayaknya Socrates. Apa sih ngaji filsafat itu? Ngapain sih kamu ngaji filsafat? Kamu ngerti dong ngaji itu apa? Filsafat itu apa? Tujuanmu itu apa? Terus itu Socrates. Jadi metodenya metode yang membuka pikirannya orang, wawasannya orang. Jadi dia kelompok skeptis. Dia selalu memuji yang namanya kamu, dan itu yang bikin dia disebut orang yang merusak cara berpikirnya anak muda. Karena negara itu biasanya nggak suka yang merusak. Orang disuruh mapan, ini sudah baik, ini sudah bagus, jangan ngerisik. Ikan negara dan masyarakat. Dan itu yang diserang oleh Socrates sehingga dia dihukum oleh penguasa disuruh minum racun. Meskipun kalau dia mau sebenarnya bisa saja dia tidak jadi dihukum. Kalau dia mau ngaku salah ya sudah, mulanya nggak akan dibilang itu. Saat itu dihukum. Di penjara itu penjaranya dibuka. Kalau dia mau lari aja anytime. Mau menjaga juga hormat sama dia. Pemerintah juga hormat sama dia. Hanya karena resiko konstitusi dan beberapa orang yang nggak suka sama dia.
Maka dia bilang kalau saya ngaku kalau salah, kalau saya lari dari itu, maka besok orang nggak akan ada yang percaya dengan saya wanita. Maka dia lebih memilih minum langsung. Itu Socrates. Jadi ini agak dahsyat karena kalau kalian setuju dengan skeptisisme dan kalian mau bersifat kritis dan skeptis, itu hati-hati ya, di masyarakat bisa. Tapi harus begitu. Kalau nggak gitu, masyarakatnya nggak naik kelas. Kita sampai besok kayak gini aja Indonesia. Kalau nggak ada yang berani bertanya, mempertanyakan, mau berumuskan hal-hal baru yang lebih bagus dari yang kamu lihat dari ini. Itu skeptisisme. Metodenya Socrates sering disebut metode Mayosita. Mayosita itu metode bidang yang membantu perempuan melahirkan. Jadi analoginya ke sana karena bagi Socrates pikiran itu harus muncul dari diri orang sendiri. Orang yang pintar, orang yang tahu kebenaran, otomatis dia akan menjadi orang baik. Itu teorinya Socrates. Meskipun kamu mungkin nggak setuju, sekarang banyak orang pintar tapi jelek. Itu berarti dia bunuh diri. Kenapa? Kalau kamu tahu yang baik dan tidak melakukan yang baik, itu siksaan tersendiri buat kamu. Harusnya orang tahu yang baik, tahu yang benar, itu melakukan yang baik dan benar. Tapi kalau kamu keluar dari itu, biasanya kamu sendiri bersiksa. Kamu tahu bahwa bolos itu jelek. Dan ketika kamu nekat bolos itu biasanya kamu akan bersiksa. Jangan itu, ngapain tadi bolos ini kamu bersiksa. Maka orang pintar, orang yang bijaksana itu otomatis dia orang yang baik secara sosial dan secara moral. Kalau tidak, itu berarti dia bunuh diri, bahaya buat dirinya sendiri. Itu Socrates. Saya tidak tahu kamu sering bunuh diri atau enggak. Tokoh selanjutnya dari selain Socrates adalah Descartes. Tulisannya Descartes. Jadi Descartes yang punya rasionalistik fondasionalisme. Jadi dia meragukan, skeptisnya Descartes itu meragukan semua hal kecuali nanti satu, dan berpijak dari satu itu terus mencari hal-hal yang lain yang tidak meragukan. Yang pertama katanya Descartes, kita tidak bisa mempercayai indera kita. Contoh paling gampang kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu, kalau kamu mimpi kan kadang-kadang saya tadi mimpi dipukuli. Kamu juga merasa susahnya dipukuli, nggak enaknya dipukuli, sumpahnya dipukuli, bahkan sakitnya dipukuli. Kamu merasa. Tapi begitu bangun, nggak apa-apa ya. Inderaku sering menipu. Saya tadi ngasih contoh banyak bagaimana indera menipu. Dari jauh kelihatan bersih, dari dekat kelihatan Jadi indera kita sering menipu. Nggak ada satupun konsep dari indera yang bisa dipercaya. Maka katanya Descartes, segala sesuatu layak untuk diragukan, apapun itu. Terus meskipun demikian, seandainya segalanya harus diragukan, ada satu yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti adalah bahwa ada saya yang sedang ragu. Itu kan pasti. Jadi segala hal harus diragukan kecuali saya yang sudah ragu. Ini kan pasti. Kalau saya meragukannya nggak pasti kan berarti nggak ada yang diragukan. Karena ada yang diragukan berarti pasti ada saya yang meragukan. Meragukan itu kan sama dengan berpikir. Saya ragu, masa kayak gitu itu kan mikir. Jadi meragukan sama dengan berpikir. Dan kalau ada aktivitas berpikir, berarti ada orang yang mikir. Apa ada pemikirannya sendiri atau enggak ada? Kan enggak ada. Ada pikirannya kok enggak ada orangnya, enggak mungkin. Pasti ada orang yang berpikir. Berarti apa? Ada aku yang berpikir. Sehingga kesimpulannya aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Itu konsep yang sangat terkenal dari Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Jadi orang yang tidak mikir itu berarti tidak eksis.
Nanti ini dirumuskan secara panjang lebar dan terus oleh Descartes untuk merumuskan konsep-konsepnya selanjutnya. Dan premis awalnya adalah aku berpikir maka aku ada. Nah, pikiran-pikiran rasional ini nanti yang melanjutkan pemahaman tentang realitas. Tidak bisa dibalik, biar tidak keliru, karena indera tidak bisa dipercaya. Saya baru saja menerjemahkan buku tentang Descartes yang judulnya In Search of Myself, jadi mencari jati diri. Novel, tapi agak jelimet, agak rumit. Jadi novel yang sangat filosofis. Kamu membacanya nggak bisa sambil santai, harus sambil mengkerut, sambil ya karena bulat. Jadi ini ada filsafat mimpi, ada filsafat diri yang luar biasa. Itu hasilnya bisa agak rumit, kayak Ghazalian. Kalau Ghazalian juga nggak percaya bahwa dunia ini nyata. Kamu percaya nggak kalau ini dunia ini nyata? Ketika ini ngaji filsafat ini real nggak? Kamu ya Pak real, Pak saya merasa real. Tapi gimana kalau tiba-tiba kamu bangun, ternyata ini mimpi. Mimpi kan juga gitu. Ketika kamu mimpi kan seolah-olah real kayak gini. Nyata loh. Kamu mimpi ketemu orang, kamu mimpi ketemu pacarmu yang lama, seolah-olah nyata. Tapi begitu bangun, ini ternyata cuma mimpi. Jangan-jangan hidupmu hari ini yang kamu ada kuliahnya, ada ngaji filsafatnya, ada pacarannya, jangan-jangan ini cuma mimpi. Besok begitu bangun, mimpi ternyata. Kalau ngerti gitu kan aku sudah nggak usah takut-takut kemarin. Wah cuma mimpi aja lagi. Tapi kan waktu mimpi kamu nggak bisa gitu. Ternyata ini cuma mimpi ya. Kita sudah capek-capek hujan-hujan ngaji ngumpul di sini, begitu bangun ngerti gitu. Kamu pacaran diajak pacaran, mas neng hotel yuk. Oh, jangan ini ada begitu. Oh ternyata mimpi ada ngerti gitu. Nggak wong cuma mimpi aja kan gitu. Tapi kan kamu enggak. Hari ini kamu merasa ini enggak mimpi, maka kamu serius. Sama loh ketika kamu mimpi tadi malam, kamu enggak ngerti kalau itu mimpi kan, dan kamu serius juga. Jangan-jangan memang gitu ya. Kapan-kapan kita ngaji Ghazali yang skeptis itu di Al-Mungkin Minadola. Kalau ada yang mau terjemahannya dekat, saya kasih filenya sebelum jadi buku kan kamu harus beli. Ya, tapi novel, cuma ya harus kamu pelajari per paragraf karena isinya jadi ada filsafat dan di situ masuk yang nulis Daniel Polak, profesor filsafat dari Michigan. Jadi luar biasa. Tapi skeptis. Oke, ini yang sangat dikenal sebagai tokoh skeptisisme modern. Namanya David Hume. Katanya David Hume, dunia ini penuh dengan konsep yang tidak jelas, yang itu mengotori isi kepalamu. Banyak hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, tidak jelas itu ada di kepalamu. Sudah terlalu banyak konsep rumit di kepalamu. Maka katanya David, bersihkan aja semuanya, gak ada gunanya. Satu-satunya yang berguna adalah pengetahuan yang hasil dari pengalaman langsung, pengalaman spontan. Konsep-konsep abstrak metafisika itu katanya David Hume semuanya spekulatif, tidak jelas, meaningless. Realitas keseluruhannya dan pengetahuan tentang realitas itu adalah persepsi-persepsi manusia. Maka semua pemikiran yang tidak bisa atau tidak ada kaitannya dengan realitas harus ditolak. Maka dia dikenal, kalau teologi namanya teologi natural. Jadi nggak ada konsep-konsep yang metafisikal. Kenapa? Karena nggak ada cantelannya di realitas. Segala pemikiran yang ada hubungannya dengan metafisika itu pasti sifatnya spekulasi. Spekulasi itu ngarang. Caranya ngarang ada di bawah itu. Jadi pengetahuan manusia itu isinya cuma dua. Ada gagasan tunggal atau ide tunggal dan ide kompleks. Ide tunggal itu saya haus maka saya minum. Idenya cuma satu, tentang teh. Tapi ide kompleks itu sesuatu yang gabungan dari ide tunggal. Jadilah ide kompleks. Misalnya tentang HP
HP ini gabungan dari ide tentang alat komunikasi plus alat seneng-seneng, maka ada gamenya, plus alat. Kamu biasanya HP-mu isinya apa? Titik-titik plus titik-titik. Jadi itu gagasan kompleks. Agama juga begitu katanya David Hume. Agama itu spekulasi. Cara orang berspekulasi dalam agama bikin gagasan kompleks. Sirotol mustaqim itu adalah rambut yang tajam, yang apa? Pokoknya kan gitu. Itu kan gagasan kompleks. Kamu menggabungkan antara gagasan tentang rambut dengan gagasan tentang jembatan dengan gagasan tentang sengsara, maka dia harus tajam dengan gagasan. Maka jadilah gagasan kompleks. Saya sering mencontohkan gagasan kompleks itu kalau mungkin dulu sudah tak kasih contoh tentang gambaran tentang buruk. Ya kan? Kalau dalam agama kan orang gambar buruk itu kuda yang punya sayap, kemudian kepalanya perempuan cantik. Itu kan gagasan kompleks. Bahannya ada di sini semuanya. Cuma dari gagasan misalnya bahwa buruk itu adalah kendaraan yang dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj. Maka terus kamu bayangkan kendaraan itu kalau di Arab zaman itu hanya ada dua. Kalau tidak kuda ya onta. Tapi kan cepat dia. Karena dia cepat maka dipakailah kuda. Maka buruk itu kuda badannya. Cuma dia bisa naik ke langit ke-7. Oh, sejago-jagonya kuda nggak akan bisa terbang. Untuk bisa terbang kasih sayap. Maka kudanya punya sayap. Tapi katanya buruk itu cakep karena dia termasuk golongan bidadari. Aduh, secakep-cakepnya kuda. Ya kan? Pikiran main kan, secakep-cakepnya kuda paling segitu. Udah lah, dipotong aja kepalanya, ganti dengan kepala cewek cakep. Jadilah buruk itu kuda punya sayap dengan kepala perempuan cantik dan dinaiki oleh Nabi ke Sidratul Muntaha. Itu gagasan kompleks. Surga itu mungkin kamu bayangannya kan juga gagasan kompleks. Surga itu temboknya dari emas. Nah, itu kan gagasan, gabungan gagasan antara tembok dan emas. Terus di sana ada kolam susu. Itu kan gabungan antara gagasan tentang kolam dan gagasan tentang susu. Gagasan tentang kolam dan gagasan tentang madu. Gagasan tentang, makanya katanya David Hume, tidak lah, agama itu spekulasi. Kamu menggambarkan agama itu sebenarnya bahannya itu empiris, dunia nyata hari ini. Orang menggambarkan surga itu kan bahannya peralatan tukang yang sekarang ada itu kan, ada gergaji, ada linggis, ada palu, ada itu kan. Di neraka sekarang sudah siap semuanya. Ya kan, itu kan gagasan hari ini, kamu dapatnya di sini. Kamu lihat peralatan tukang terus, wah saatnya besok di surga kita akan dipukul pakai palu, kita akan dipotong pakai gergaji. Itu kan gagasan hari ini. Kalau kamu nggak percaya, cermati satu-satu hal-hal eskatologis metafisik dalam agama. Semuanya bahannya pakai gagasan dari empiris hari ini. Besok kita akan ditimbang amalan kita. Begitu ada kata ditimbang, terus bayanganmu kan timbangan. Jadi besok waktu di mahsyar itu ada timbangan besar, kita ada di bawahnya, terus kan timbangan yang itu di kepala. Itu kan empiris dari gagasan kehidupanmu sehari-hari. Kalau saya bilang mahsyar kan bayanganmu alun-alun besar. Ya. Siapa yang bilang mahsyar itu alun-alun, peduli amat. Pokoknya ya mahsyar ya kayak gitu. Katanya buminya sudah hancur tapi masih sisa alun-alun yang namanya mahsyar. Itu gagasan kompleks namanya. Kita nggak tahu pastinya, maka bikin spekulasi-spekulasi. Maka kata David Hume omong kosong yang seperti itu. Betul. Yang dasar lagi dari David Hume adalah dia tidak percaya dengan kausalitas dan tidak percaya dengan induksi. Kausalitas itu sebab akibat. Bagi David Hume, sebab akibat itu tidak ada. Yang ada hanya peristiwa A yang diikuti peristiwa B, itu aja. Kamu tak lempar HP, terus kepalamu benjol. Benjolnya kepalamu itu bukan disebabkan oleh lemparanku ini, tapi ada peristiwa yang berentetan.
Ada peristiwa saya ngelempar HP, ada peristiwa kepalamu benjol, tapi dia tidak sebab akibat. Kalau sebab akibat itu kan harus pasti terus gitu. Setiap kali tak lempar kamu benjol, setiap kali tak lempar kamu benjol. Kan nggak selalu, karena dilempar juga tidak benjol. Berarti ada peristiwa melempar, tapi tidak muncul peristiwa kepala benjol. Maka itu bukan peristiwa, hanya karena biasanya aja begitu. Maka orang bilang ada sebab akibat. Gara-gara senyummu hatiku meleleh, misalnya. Itu bukan sebab akibat. Jadi ada peristiwa kamu senyum dan terus selanjutnya lahirlah peristiwa hatiku yang meleleh. Kenapa nggak sebab akibat? Ya, karena kadang-kadang kamu senyum hatiku nggak meleleh. Jadi itu hanya peristiwa yang beriringan aja. Sama kayak Ghazali. Ghazali juga tokoh yang tidak percaya sebab akibat. Cuma kalau Ghazali cara berpikirnya beda. Kenapa tidak ada sebab akibat? Karena semuanya ditentukan oleh Allah. Kalau Allah intervensi tiba-tiba, itu bisa konsep sebab akibatmu kacau. Loncat dari mall 30 lantai itu pasti tewas. Tapi tidak kalau Allah intervensi. Waktu kamu loncat tiba-tiba ada truk yang bawa kasur, truk itu kamu pas di atasnya. Itu kan Allah intervensi. Jadi nggak bisa. Sebab akibat itu tidak ada. Atau waktu kamu loncat harusnya dari lantai 30 langsung ke bawah tanah, ini tiba-tiba kecantol di lantai 29, jadi nggak jadi. Cuma nyantol di situ kamu. Jadi tidak ada sebab akibat itu. Jadi manusia hanya melihat urutan peristiwa. Sebab akibat, kalau David Hume ngasih contoh itu, sebab akibat itu gambarannya kayak gini loh. Ini musim hujan dingin-dingin, biasanya banyak orang hamil. Nah, terus kamu simpulkan, oh berarti dingin itu menyebabkan orang hamil. Kan itu kan nggak ada hubungannya, orang cuma memang kebetulan peristiwanya bareng aja. Dan sering orang berpikir seperti ini, hanya karena peristiwa berurutan terus kamu anggap itu sebabnya. Padahal mungkin tidak. Makanya katanya David Hume, kausalitas itu adalah animal faith, kepercayaannya animal, ya, binatang, kepercayaan yang naif. Jadi enggak lah, jangan selalu berpikir sebab akibat, kata David Hume. Itu hanya fakta A yang diikuti oleh fakta B. Itu aja. Dan dia juga tidak percaya induksi. Kenapa? Karena induksi itu tidak memadai untuk membuktikan kebenaran. Induksi itu gini loh, dari peristiwa kejadian, kamu mati, dia mati, ini mati, ini mati, terus kamu simpulkan, oh berarti semua manusia mati. Itu cara berpikir induksi. Bahwa semua manusia mati, iya, tapi menyimpulkan seperti ini bagi David Hume keliru. Kalau dengan melihat ini orang mati, itu mati, ini mati, berarti semua manusia mati. Tidak mesti, kamu kan belum melihat semua manusia. Jangan-jangan ada 1-2 manusia yang nggak mati-mati sejak dulu. Itu induksi. Kamu lihat peserta pengajian yang sana ngantuk, yang sini ngantuk, yang sana ngantuk, oh berarti ngaji ini memang bikin ngantuk. Itu kan induksi namanya. Belum tentu, kamu lihat satu-satu, ada yang nggak ngantuk, ada yang sudah tidur. Ya, yang penting kan induksinya nggak benar. Induksi itu satu-satu harus. Jadi nggak mungkin orang bisa berpikir induktif. Kenapa? Karena realitas ini sangat luas dan kompleks. Ketika orang mau induksi, berarti dia harus bisa merangkum seluruh realitas dan dijadiin satu ketemu. Kalau enggak, dia tetap masih belum layak untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi orang nggak bisa mengakses seluruh fakta yang ada. Maka cara berpikir karena ada hidup, jangan induksi. Ya meskipun nanti kita bisa debat tentang itu. Ini tak kasih contoh aja betapa menariknya orang yang namanya David Hume. Kalau ada yang mau bukunya, ngopi aja di saya. Bahasa Inggris tadi gimana? Jadi dia orang yang anti agama. Itu salah satu pandangannya aja. Dia tidak percaya dengan mukjizat. Itu aja. Alasannya dia, yang pertama, mukjizat itu tidak pernah dilihat oleh orang-orang cerdas. Ya kan? Zaman Nabi dengan Quran, indah sekali Quran. Tapi sekarang mungkin biasa aja. Kan kalau gitu. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra.
Kamu, sekarang banyak, cuma sakit lepra biasa. Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api tidak terbakar. Pemadam kebakaran sekarang. Bisa kayak gitu. Ya kan, kalian lagi, itu karena orangnya belum cerdas, jadi ya gampang kagum. Yang kedua, biasanya orang itu lebih senang peristiwa yang sensasional, termasuk mukjizat. Dari sepanjang itu sejarahnya Nabi kan kamu mesti lebih suka melihat aspek sensasionalnya. Nabi pernah ceramah kayak gini, ala bosan kali begitu. Nabi itu bisa membelah bulan. Wah, itu luar biasa juga. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah laut. Itu kan sudah luar biasa. Nabi Musa itu kalau megang ketiaknya keluar cahaya dari timur ke barat dan lain. Kalau kamu megang ketiak kan keluar. Ya coba nanti kamu coba, jangan-jangan kamu juga punya mukjizat. Keluar cahayanya. Nah, jadi orang karena suka yang sensasional terus di blow up, ya kan? Jadi itu orang sering begitu. Dan kalau berita katanya, berita itu kan selalu berkembang. Misalnya berita tentang UFO, sebenarnya orangnya cuma cerita, saya tadi melihat cahaya di langit. Terus beritanya, dia melihat UFO. Nanti temennya yang satu ganti lagi, dia melihat piring terbang. Yang satunya ganti lagi, dia melihat alien. Nanti yang terakhir bilang dia diculik alien. Padahal awalnya cuma lihat cahaya di langit, tapi beritanya terus berkembang jadi dia diculik alien. Dan itu katanya Nabi kayak gitu karakternya orang, termasuk dalam hal mukjizat. Kemudian mayoritas mukjizat terjadi ketika ilmu belum berkembang. Begitu ilmu berkembang dan rahasianya ketahuan, kan bukan mukjizat lagi. Oh iya, untuk mengobati lepra ya ada. Sekarang kita sudah ada obatnya. Jadi dunia sudah berkembang. Kemudian setiap agama punya mukjizat. Masing-masing mengklaim dirinya jago, mengklaim dirinya yang paling diridhoi karena punya mukjizat. Dan itu ya kalau masing-masing ya susah. Kalau mukjizat itu hanya ada di satu agama saja, yang lain nggak ada kan, berarti ini yang benar. Tapi semuanya punya mukjizat. Kalau itu dipakai sebagai bukti kebenaran ya berat. Saya zaman dulu di Iran ada teori bahwa mukjizat itu sebenarnya semuanya ilmiah, hanya prosesnya aja yang dipercepat. Kayak tongkatnya Nabi Musa jadi ular, itu ilmiah. Tongkat itu kalau ditaruh di tanah, dia akan jadi tanaman, nanti tanamannya punya buah, buahnya dimakan ular. Nah, tongkatnya jadi ular. Prosesnya dipercepat, dari tongkat langsung ular. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau ketahui, sebenarnya semuanya ilmiah, cuma ya itu tadi ada proses yang dipercepat. Jadi Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke laut, terus lautnya terbelah. Mungkin di situ ada proses yang dipercepat. Ya nggak ngerti aku. Dipukulkan ke laut, terus nunggu kapal lewat. Nah begitu kapal lewat, saya nyebrang misalnya gitu. Ya boleh. Tapi yang jelas ada prosesnya. Tapi mukjizat itu karena ya ilmu belum berkembang, karena setiap agama merasa benar. Oke. Dan mukjizat kalau asumsi terakhir ini contoh kelompok skeptis menafsirkan mukjizat, bahwa banyak para sejarawan yang meragukan cerita-cerita mukjizat itu. Jadi mukjizat itu lebih banyak tafsiran dan kepercayaan aja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau dalam agama skeptisisme itu namanya agnostisisme. Agnostik itu tidak sama dengan ateis. Kalau ateis kan tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hal-hal eskatologis, tidak percaya, itu ateis. Tapi kalau agnostik itu percaya, tapi manusia tidak akan bisa mampu memahami realitas-realitas seperti Tuhan dan yang sejenisnya. Jadi Allah yang kamu sembah itu mungkin hanya Allah yang ada di kepalamu, sesuai konsepmu. Allah yang sejati nggak akan bisa diakses. Kamu nggak akan mampu memahami. Bagi kelompok agamawan, agnostik ini dianggap lebih dahsyat dan lebih destruktif daripada ateis. Kalau ateis kan tidak percaya selesai. Tapi kalau ini, karena bagi dia manusia tidak bisa memahami yang gitu-gitu.
Jadi nggak cuma tidak percaya, tapi menyalahkan atau mengkritik. Jangan-jangan keberagaman itu keberagaman yang subjektif, pemahamanmu sendiri. Itu kelompok agnostik. Bagi kelompok, kalau Immanuel kan bilang ya, paling tidak ada 3 hal yang memang sifatnya agnostik. Yang pertama adalah tentang Tuhan. Orang tidak akan bisa memahami realitas yang namanya Tuhan. Yang kedua kebebasan. Susah memahami kebebasan. Manusia itu bebas apa enggak, kita berat sekali analisis. Di Islam itu Qadariyah Jabariyah enggak selesai hingga hari ini. Dan yang terakhir keabadian. Keabadian itu hidup sesudah mati. Susah membuktikan hidup sesudah mati, karena tidak ada orang mati yang kembali dan cerita. Ya kan, kamu ada mati suri, cuma ya ceritanya beda-beda mati suri itu. Tidak ada orang mati suri yang bilang, oh ya saya ketemu Tuhan sudah salaman dan Tuhan, nggak ada. Dan itu kan nggak bisa membuktikan. Paling balik saya melihat cahaya, saya ini gitu, bayangkan. Nggak ada orang yang benar-benar gimana ya. Jadi hanya Tuhan, kebebasan, kabar ini berat katanya Immanuel Kant. Meskipun nanti selanjutnya kalau bagi Immanuel Kant, 3-tiganya harus ada demi moralitas. Orang harus bermoral. Kan nanti kalau masuk bab etika kita akan ketemu moralitasnya Kant, yang namanya moralitas deontologis. Jadi moralitas itu ya kewajiban panggilan jiwa. Nah, untuk bisa disebut bermoral kan orang butuh kebebasan. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak bebas. Kalau kamu maling karena terpaksa, saya terpaksa Pak, diancam orang Pak, kalau nggak mau maling saya dibunuh, kan kamu nggak salah malingnya. Maka untuk bisa disebut baik atau tidak baik, kamu harus bebas. Maksudnya baik atau jelekmu itu pilihan kamu sendiri, itu kebebasan. Demi moralitas kebebasan harus ada. Nah, demi moralitas juga kalau ada kebebasan berarti hidup sesudah mati harus ada. Dalam rangka apa? Ya nanti orang yang secara moralitas baik akan dapat balasan baik, secara moralitas jelek akan dapat balasan jelek. Kalau hidup sesudah mati nggak ada, orang nggak akan mau bermoral. Kalau kamu misalnya kamu harus menghargai orang lain, kamu harus mau sedekah, terus gunanya apa? Saya kehilangan harta, ya besok dapat balasan baik. Tapi kalau nggak ada kok, besok habis mati itu ya selesai. Oh kalau gitu ya dipuas-puasin aja sekarang. Nggak usah, ya. Maka harus ada hidup sesudah mati. Tujuannya untuk pembalasan tadi. Dalam faktanya karena banyak orang yang moralnya baik tapi susah terus sampai meninggal. Ya kan? Kan fakta itu ada. Meskipun kamu bilang kalau kita baik ya hasilnya baik, tapi ada orang baik hasilnya nggak enak terus sampai meninggal. Nah itu kalau besok nggak ada hidup sesudah mati kan orang nggak ada yang mau lagi berbuat baik. Atau ada orang jahat jelek tapi nasibnya bagus terus. Kan ada yang kayak gitu sampai dia meninggal. Maka harus ada hidup sesudah mati. Cuma hidup sesudah mati ini kan harus ada untuk pembalasan yang bagus dibalas bagus, yang jelek dibalas jelek, kan harus ada panitianya. Kan nggak bisa jalan sendiri, kan harus ada yang menghisap, yang ngukur. Ada ketua panitianya. Oleh karena itu harus ada Tuhan. Tuhan nanti yang ngurusi pembalasan ini. Jadi 3-tiganya harus ada demi moralitas. Itu kalau Immanuel Kant. Tapi yang jelas bagi kelompok agnostis nggak bisa. Kalau pakai akal kamu nggak akan bisa memahami realitas yang ultimate. Karena nggak bisa, maka ketika kamu percaya Tuhan, itu sebenarnya Tuhan yang ada di kepalamu aja, yang sesuai dengan yang kamu pahami aja. Itu kelompok agnostis. Bagi yang mungkin kuliahnya jurusan hukum Islam, jurusan syariah, maka pemahamannya tentang Tuhan adalah Tuhan yang maha menghukum, Tuhan yang adil. Jadi kalau kamu dosa sedikit aja, besok kamu disate di neraka. Nah itu yang paradigmanya hukum. Sementara mungkin yang paradigmanya filsafat, yang permisif, itu konsepnya tentang Tuhan beda. Mungkin bagi yang filsafat, Tuhan itu maha penyayang. Jadi dosa-dosa dikit tidak apa-apa, nanti bisa diampuni. Santai aja, waduh aja dosanya misalnya. Nah itu kan persepsi tentang Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ya tidak tahu. Maka bagi orang agnostis, berarti kamu tidak mungkin memahami Tuhan yang sebenarnya. Itu kelompok agnostik. Sama, skeptik dalam agama namanya agnostik.